Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Di Kekaisaran Laut, di dalam lautan yang luas di benua timur, lebih tepatnya di dasar laut, itu terdapat sebuah kota yang sangat luas. Kota itu adalah kota yang berisi banyak makhluk laut, dan mereka hidup di dalam lautan yang luas. Di atas kota mereka, itu dilindungi oleh formasi yang sangat luas hingga membentang di kota tersebut. Tetapi kota tersebut sudah dikuasai oleh para pengkhianat dari Kekaisaran Laut Timur, yang saat ini berkomplot dengan para pria berpakaian hitam yang telah dibunuh oleh bayi kecil saat di kota laut. Di dalam perbatasan kota tersebut, pusat dari kota itu terdapat sebuah lubang formasi yang digunakan untuk menuju ke pusat dari kota Kekaisaran Laut Timur, tetapi sekarang, formasi itu telah dijaga oleh para pengikut dari pengkhianat kekaisaran tersebut. Posisi pusat dari kota Kekaisaran Laut Timur ini terpisah dari kota-kota yang ada di dalam laut tersebut. Kekaisaran tersebut memiliki dunia sendiri yang terpisah, dan di sana memang berbeda dengan kota yang ada di dalam lautan itu. Tetapi pada saat ini, para pengkhianat itu telah berhasil menguasai setengah dari kota pusat Kekaisaran Laut, jadi, banyak para pasukan Kekaisaran Laut yang telah mundur hingga ke perbatasan Kekaisaran. Di Istana Kekaisaran, "Kaisar, apa yang harus kita lakukan sekarang?" tanya seorang menteri dari Kekaisaran Laut Timur. "Bertahanlah, tunggu leluhur keluar dari pengasingannya," jawab Kaisar Laut. Dia adalah Kaisar Laut Timur yang bernama Su Zilong, dan dia adalah ayah dari Su Ni'er. Di istana itu, mereka sedang sibuk menyelesaikan masalah, yaitu penyerangan yang dilakukan oleh tetua agung dari kekaisaran mereka sendiri. Namun tanpa disadari, tetua agung beserta dengan para pengikutnya itu telah memberontak, dan menyerang kekaisaran untuk mendapatkan tahta Kaisar Laut Timur. Di aula itu, pintu istana terbuka lebar, dan sosok pria tampan yang memiliki mata yang sangat tenang muncul bersama dengan sesosok wanita yang berdiri di belakangnya. "Apa yang terjadi?" tanya pria itu. "Leluhur," ucap mereka semua sambil berlutut dan menyambut pria itu. Tentu saja, pria itu adalah Lin Gui yang pergi meninggalkan Lin Tian, untuk mendapatkan warisan di Kekaisaran Laut ini, dan juga untuk membangun kekuasaannya di sana. "Berdirilah, ceritakan kepadaku apa yang terjadi," ucap Lin Gui. "Baiklah leluhur," ucap mereka, lalu Kaisar meminta Lin Gui duduk di kursi Kaisar yang berada paling tinggi dari sana. Lin Gui kemudian duduk, dan diikuti oleh perempuan di belakangnya yang berdiri di samping kanannya, beserta Kaisar di sebelah kirinya. "Kalian bisa mulai ceritakan apa yang terjadi," ucap Lin Gui. Lalu, Kaisar segera mengangguk dan mulai menceritakan semua yang terjadi selama ini di Kekaisaran Laut. Sejak Lin Gui datang dan mengatakan untuk membangkitkan kembali suku kura-kura, dan banyak orang yang setuju dengan rencana Lin Gui, tetapi ada satu orang yang tidak setuju, yaitu Tetua Agung. Mereka yang selama ini menyimpan nafsu akan kekuasaan, dan dia tidak menginginkan Lin Gui menjadi pemimpin mereka. Awalnya mereka semua tidak berpikir bahwa Tetua Agung akan berani untuk melakukan hal yang gila, contohnya seperti memberontak, tetapi sejak Lin Gui masuk ke tanah leluhur kura-kura, Tetua Agung mulai bergerak, dan dia bahkan meracuni leluhur mereka sendiri sehingga bahkan, sampai sekarang leluhur mereka masih dalam penyembuhan diri. "Oh, lalu, apakah sekarang kita masih bertahan di istana ini?" tanya Lin Gui. "Benar sekali, karena rencana kami menunggu leluhur agung keluar dari tanah leluhur, dan kami hanya menunggu perintah darimu," jawab Kaisar Laut. "Kalau begitu, mari kita lihat kekuatan mereka, berani sekali mengganggu wilayahku, maka kita harus membantai mereka semua," ucap Lin Gui sambil berdiri, dan dia juga melepaskan aura yang sangat kuat. Ini, semua orang yang ada di sana merasa terguncang, akibat merasakan aura yang dikeluarkan oleh Lin Gui. Aura yang dia keluarkan sudah sangat kuat, dan bahkan sudah sekuat leluhur mereka yang asli.
Lin Gui sekarang baru saja menerobos di tingkat ke-9 alam abadi bumi, walaupun auranya kuat, tapi kekuatannya baru saja menerobos, dan tidak sekuat orang-orang yang sudah lama berada di alam itu. Kami mematuhi leluhur agung, ucap mereka sambil berdiri, lalu berlutut secara bersamaan. Pergilah, saatnya mengambil kembali wilayah kita, ucap Lin Gui. Siap. Lalu mereka semua menghilang dari sana, dan bersiap untuk menyerang balik untuk menghancurkan para pemberontak itu. Di luar Kekaisaran Laut, itu sudah banyak pasukan pemberontak yang telah berdiri, tepat di perbatasan Kekaisaran Laut. Di bagian depan itu ada 3 orang yang memimpin pasukan tersebut yang telah berdiri. Tuan, apakah bantuan kita benar-benar akan datang? Tanya seorang pria tua yang berada di samping kiri seorang pria, yang memakai setengah penutup di wajahnya. Kamu tenang saja, walaupun bantuan tidak datang, tapi dengan kita bertiga, itu bisa dengan mudah menguasai istana ini, apalagi, jika benar leluhur yang kalian katakan itu sudah terluka, mereka sudah bukan masalah lagi bagi kita. Sedangkan anak muda yang masuk ke ruang leluhur juga, dia pasti hanya berada di tahap alam abadi, jawab pemuda yang memakai penutup wajah yang hanya menutup setengah dari wajahnya. Tuan benar, aku dan Tuan berada di tahap alam abadi bumi kelima, dan kamu berada di alam abadi bumi ketiga, dan tentu saja itu sudah cukup untuk mengalahkan Kaisar Laut, ucap pria berjubah hitam di kanan pria yang memakai setengah penutup wajah itu. Maaf atas keraguanku Tuan, ucap tetua agung yang berada di sebelah kirinya, dan dialah dalang dari pengkhianatan yang terjadi di kekaisaran tersebut. Semuanya telah siap seperti yang Anda katakan, dengan pengorbanan darah yang kita lakukan, maka raja kita bisa muncul untuk menghancurkan formasi kekaisaran ini, ucap pria itu. Benar sekali apa yang Jenderal Mayat katakan, kami sangat siap untuk membantu Anda, ucap pria berjubah hitam. Pria berjubah hitam itu sendiri tidak lain dan tidak bukan, dia adalah anak buah dari pria bertopeng yang muncul untuk menyelamatkan Kapten Darah saat berada di kota Apung. Hahaha, kamu memang pintar berbicara sebagai bawahan, itu lebih baik daripada jenderal tertinggimu, dan kamu memang cukup setia juga, ucap Jenderal Mayat. Tentu saja, itu sudah menjadi tugas pria ini, balas pria berjubah hitam. Bagus, sebentar lagi dengan pengorbanan yang kita lakukan di kota laut itu, maka raja kita akan datang, ucap Jenderal Mayat. Benar, Tuan tenang saja, kami sudah meminta pasukan kita untuk menjaga tempat itu, ucap Tetua Agung Kekaisaran Laut. Hahaha, bagus. Mari kita bersiap-siap, kita akan memulai penyerangan, aku sudah bosan dan ingin sedikit bermain, dan aku juga butuh beberapa mayat untuk boneka mayatku, ucap Jenderal Mayat sambil tertawa. Kami akan bersiap-siap, balas Tetua Agung. Pergilah, jangan sampai menggagalkan rencana Jenderal kedua, ucap Jenderal Mayat. Baiklah Tuan, lalu mereka berdua pergi untuk mengatur pasukan mereka sendiri. Walaupun dia adalah jenderal, tapi dia bukanlah jenderal yang terkuat dari 10 jenderal besar, dan jika kekuatan mereka masing-masing telah pulih, mereka sudah berada di tahap puncak alam abadi bumi, dan bahkan, mungkin sudah ada di tahap alam abadi langit. Hehehehe, setelah pertempuran ini, boneka mayatku akan bertambah, dan itu cukup bagus, dengan banyaknya pengorbanan darah ini, raja dengan sangat cepat akan kembali pulih, ucap Jenderal Mayat sambil menatap perbatasan istana di depan lautan, dan menuju ke arah Kekaisaran Laut berada, sedangkan Lin Tian dan Susi, mereka berdua sudah hampir dekat dengan salah satu kota laut yang berada di kekuasaan Kekaisaran Laut Timur. Tetapi saat Lin Tian sampai di tempat itu, dia yang masih berada di langit melihat laut di bawahnya sudah berwarna merah, dan dia langsung merasakan ada yang aneh, dia juga bisa merasakan bahwa, formasi yang sangat besar dan kuat juga ada di sana. Tuan Lin, ada apa? Apakah kita tidak langsung menuju ke kota laut itu? Tanya Susi. Tunggu, sepertinya ada yang aneh, kamu telah mengatakan bahwa,
Area teleportasi ke pusat kekaisaran laut berada di kota ini bukan? Lin Tian bertanya balik. Iya, memang di sini tempatnya, apakah ada yang aneh? Su Si bertanya dengan bingung. Apakah kamu bisa melihat, di bawah laut itu berwarna merah, ucap Lin Tian. Oh, bukankah itu adalah hal yang wajar bukan? Karena itu sudah pasti adalah darah dari pertempuran di sana, jawab Suset. Mendengar jawaban Putri Duyung itu, Lin Tian hanya menggelengkan kepalanya, jika itu benar darah bekas pertempuran, maka darah itu pasti akan mengalir di laut ini, bukan hanya berkumpul di sekitar bawah laut itu. Mari kita turun, aku merasakan hal yang aneh, dan juga sangat berbahaya, ucap Lin Tian. Mendengar perkataan Lin Tian, Su Si merasa aneh, tetapi dia hanya mematuhi apa yang dikatakan Lin Tian. Sebenarnya, ini pertama kalinya Lin Tian merasakan hal yang sangat berbahaya selama dia bertempur, dan bertemu dengan musuh yang kuat sekalipun, dia tidak akan merasakan bahaya seperti ini. Dan bahkan, di saat dia bertarung dengan leluhurnya, bahaya seperti ini tidak pernah dia dapati, yang dia rasakan sekarang adalah, hal yang sangat membuat hatinya merasakan kegelisahan yang belum pernah dia rasakan. Ayo, setelah mengatakan itu, Lin Tian lalu masuk ke laut tersebut, itu untuk menuju ke dasar laut tempat kota laut berada. Su Si juga mengikuti Lin Tian dari belakang, bagi seorang praktisi bela diri yang bahkan sudah mencapai tahap alam abadi bumi ke atas, hal seperti berenang, menyelam, dan bertahan di dalam laut, itu tidak akan dapat membuat mereka kehabisan nafas atau tenggelam. Mereka bisa bertahan dengan hanya mengandalkan ki yang berada di sekitar mereka, jadi, laut tidak menjadi masalah bagi para praktisi bela diri dalam bertahan. Apa yang terjadi di sini? Tanya Su Si dengan kaget dan ketakutan, ketika dia melihat hal yang dia temui. Ini, Lin Tian merasa kaget juga, dengan hal yang dia lihat di dalam kota itu. Dia melihat banyak sekali makhluk laut yang bertumpukan di sana, dan dia juga melihat seluruh mayat itu sudah kering, darah mereka disedot keluar dengan paksa, dan itu dapat dilihat dari banyak ekspresi wajah mereka yang seperti kesakitan, dan baru mengalami siksaan yang sangat brutal. Bahkan ada beberapa mayat anak-anak manusia, dan juga makhluk laut yang jadi korban di sana. Su Si tidak tahan melihat semua itu, dan dia merasa seluruh tubuhnya sangat lemah, dia tidak dapat mempercayainya, bagaimana mungkin mereka bisa sekejam ini. Biadab, sungguh biadab, teriak Lin Tian dengan sangat marah. Lin Tian merasa semua ini sangatlah kejam, dan bahkan dia tidak tahan jika dia memikirkan apa yang mayat-mayat itu alami sebelum mereka mati. Lin Tian sudah tahu semua ini, pasti ada hubungannya dengan para Yimo yang sudah mulai bertindak di dunia biru ini. Dia benar-benar sangat marah, dan bahkan aura seorang yang berada di tahap alam abadi bumi di tubuhnya keluar, dan membuat beberapa orang penjaga di depan area tersebut menjadi sangat terkejut. Mereka segera melihat ke arah atas laut, dan terlihat wanita duyung yang berdiri di belakang pemuda itu, lalu, mereka melihat pemuda yang murka sedang menatap mereka, dan mereka tidak terlalu khawatir ketika melihat Lin Tian yang berada di luar, karena mereka terlihat meremehkannya, mereka semua hanya tersenyum. Bagus, ternyata ada mangsa lagi, dengan ini, rencana Tetua Agung akan berjalan sesuai rencana, ucap penjaga itu. Hahaha, mari kita tangkap mereka, aku merasa yang paling kuat dari mereka hanya berada di tahap alam langit, balas salah satu dari mereka berdua. Karena di formasi kota mereka, itu tidak terlalu merasakan kekuatan Lin Tian, mereka hanya berpikir bahwa, dia hanya berada di tahap alam langit, karena orang yang bisa mengeluarkan getaran aura seperti itu di lautan, itu hanya di tahap alam langit ke atas, tetapi hal yang tidak mereka ketahui adalah, mereka telah membuat seorang pemuda yang menyerupai dewa kematian itu menjadi sangat marah. Kalian semua akan mati, ucap Lin Tian. Ush. Lalu dia menghilang dari sana tanpa memperdulikan formasi itu, dan kemudian Lin Tian muncul tepat di belakang kedua penjaga area itu tanpa disadari mereka.
Bagaimana mungkin, ucap si penjaga. Slaas. Bunyi pedang yang memotong kepala mereka berdua, itu terdengar dengan sangat cepat, mereka bahkan belum sempat menyelesaikan perkataan mereka, sebelum nyawa mereka menghilang jauh lebih cepat. Setelah masuk ke kota di bawah laut itu, dan itu tidak ada air laut yang masuk ke sana, itu berkat formasi yang didirikan oleh ahli di masa lalu di kota bawah laut, dan menyebabkan semua yang ada di sana seperti halnya di dunia yang ada di daratan. Susi yang melihat pemuda yang entah kenapa bisa langsung muncul di depan penjaga area itu, dan kemudian membunuh mereka, dia merasa sangat terkejut. Pemuda yang sangat kuat, mungkin dia setingkat dengan Kaisar Laut, pikir Susi. Nona, kamu bergeserlah agak jauh dari sini, karena aku akan menghancurkan formasi pengumpul darah ini dulu, ucap Lintian ke arah Susi yang telah mendekat ke Lintian. Tapi, seru Susi, ini adalah hal yang sangat berbahaya, aku menduganya bahwa, mereka ingin memanggil sesuatu yang cukup berbahaya. Jadi lebih baik menghancurkannya sekarang, atau nanti akan terlambat, balas Lintian yang menghentikan Susi untuk tidak banyak bertanya. Oh, berhati-hatilah, ucap Susi. Setelah mengatakan itu, lalu dia menjauh dari formasi kota tersebut, dan meninggalkan Lintian sendirian. Pedang api, ucap Lintian. Lalu pedang api muncul di tangan Lintian, dan dia akan membakar seluruh tempat ini beserta mayat-mayat yang ada di sana. Naga api, bakar semuanya, ucap Lintian. Lalu pedang api Lintian mengeluarkan raungan seperti seekor naga yang berteriak ke arah langit. Mengaum. Naga api itu langsung menyerang seluruh mayat dan darah yang ada di sana. Ush! Bang! Area itu terguncang oleh serangan Lintian, karena Lintian menggunakan kekuatan aslinya yang berada di tahap alam abadi bumi tingkat ke-8 secara langsung. Apakah berhasil? Pikir Lintian. Setelah beberapa saat, area yang mendukung formasi tersebut, itu tidak tergores sedikit pun, apalagi hancur karena serangan Lintian. Wah, formasi ini, ucap Lintian dengan kaget, dan dia baru menyadari bahwa, formasi ini telah menjadi sangat kuat karena dukungan dari seluruh mayat yang berada di sana. Ini buruk, Nona, cepat lari dari sini, teriak Lintian. Apa? Susi tiba-tiba menjadi kaget setelah mendengar teriakan Lintian. Tiba-tiba saja, Lintian merasakan firasat yang sangat buruk muncul di dalam pikirannya, dan tanpa dia sadari, sebuah tangan besar dan gelap muncul dari formasi itu, lalu berusaha untuk menangkapnya. Lintian yang melihat hal itu mencoba untuk lari secepatnya, namun sayangnya, tiba-tiba saja dia tidak bisa menggunakan kekuatan ruangnya, dan sepertinya ruang di sekitarnya terkunci oleh sesuatu. Hahaha, aku mendapatkan tubuh yang bagus, ucap seseorang, sebuah suara segera muncul, dan itu berasal dari tangan yang berusaha untuk menangkap Lintian. Ini gawat, ucap Lintian. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.